Bab 1566, Adaptasi. David menyingkirkan sistem itu dengan puas, dan pada saat yang sama mengambil kembali kekuatan mentalnya. Dia saat ini benar-benar berbeda dari saat pertama kali memasuki ruangan. David baru saja berada di tahap awal kelas Dominator, tapi sekarang, dia sudah berada di tahap tengah kelas Supreme. Ada kesenjangan besar antara keduanya. Bangun dari tempat tidur, gerakan tubuh Anda dengan bebas. Dentur. Sendi seluruh tubuh terbanting. David merasa bahwa dia penuh kekuatan. Perasaan kuat akhirnya kembali. Meskipun penampilan David tidak berubah setelah kekuatannya ditingkatkan, semangatnya benar-benar berbeda. Pada saat David menyingkirkan kekuatan mentalnya. Di ruangan lain di firma Cornucopia, Larry dan nona ketiga Eliza sedang membicarakan sesuatu. Tiba-tiba dia terkejut. Eliza segera menyadari perubahan Larry, dan bertanya dengan lantang, "Larry, ada apa?" "Nona-san, saya menemukan aura kuat yang menghilang dalam sekejap, tetapi ketika saya mencoba mencarinya, saya tidak menemukan apapun." Larry menjawab dengan jujur. "Napas yang kuat, seberapa kuat?" Eliza terus bertanya dengan rasa ingin tahu. "Setidaknya tidak lebih lemah dariku." "Tidak lebih lemah darimu. Itu adalah kelas menengah dari kelas tertinggi, apakah kamu tahu siapa pihak lainnya?" "Aku tidak tahu." Larry menggelengkan kepalanya. Kekuatan mentalnya baru saja dikembangkan, dan masih sangat lemah. Jika bukan karena David menarik perisai mentalnya, dia tidak akan menahan nafasnya. Dengan persepsi Larry, dia tidak dapat menemukannya sama sekali. "Tidak apa-apa, jangan khawatir, karena ini adalah salah satu dari 108 area perdagangan besar di benua ilahi tengah. Wajar jika beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi sesekali melewati perusahaan perdagangan, selama mereka tidak memusuhi kita." "Dimengerti, Nona-san," jawab Larry. Nyatanya, dia masih punya sesuatu untuk diceritakan pada Eliza. Tiba-tiba menemukan bahwa napas ini tidak lebih lemah darinya. Larry merasa pihak lain sangat dekat, dan dia bahkan mungkin berada di perusahaan tumpah ruah. Hanya saja dia tidak punya bukti. "Saya tidak berani berbicara." Keduanya terus berbicara. David ada di kamarnya, perlahan beradaptasi dengan perubahan fisik yang ditimbulkan oleh kekuatannya yang melonjak. Dan akrab dengan kekuatan jangka menengah dari kelas tertinggi. Selama beberapa hari berikutnya, David tidak keluar. Kecuali Marlin pernah datang ke sini bersama putrinya Amy, tidak ada yang mengganggunya. Amy terus meminta David untuk menceritakan sebuah kisah padanya. Marlin tidak punya pilihan selain menemukan David untuk bisnisnya sendiri, jadi dia membawa serta mereka. Tapi sekarang David, bagaimana dia mau bermain dengan gadis kecil itu? Ada hal-hal yang lebih penting yang menunggunya untuk dilakukan. Saya hanya bisa memberitahu gadis kecil itu. Ceritanya berhutang dulu, dan aku akan memberitahunya setelah aku selesai dengan periode waktu ini. Meskipun gadis kecil itu sedikit tidak bahagia, tapi dia juga tahu bagaimana melihat warna. Saya tahu bahwa David sangat sibuk sekarang. Tidak ada keterikatan lebih lanjut. Dia dengan patuh pergi bersama ibunya. Beberapa hari kemudian. Bum bum bum. Pintunya diketuk lagi. "Siapa?" David membuka matanya dan bertanya. Saat ini, dia sedang duduk bersila di tempat tidur, setelah beberapa hari beradaptasi, dengan bantuan kekuatan mental. David hampir menguasai tingkat kekuatan tertinggi. "David, ini aku." Suara Eliza datang dari luar pintu. "Jadi Nona Thompson, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana." David bangkit dan berjalan untuk membuka pintu. Saat aku melihat David, Eliza tertegun. Dia tidak melihatnya selama beberapa hari, bagaimana perasaannya bahwa David telah banyak berubah. Adapun perubahan spesifiknya, Eliza tidak bisa mengatakannya. Dia jelas terlihat seperti David yang asli, tetapi saya selalu merasa bahwa beberapa tempat benar-benar berbeda. Sungguh perasaan yang aneh. Eliza sedikit bingung. Melihat Eliza menatapnya tanpa bergerak, David mau tidak mau bertanya, "Ada apa, Nona Thompson?" "Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan hal lain dan kehilangan akal." Eliza pulih dan menjelaskan. "Nona Thompson, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Apa? Aku tidak bisa datang menemuimu jika aku tidak melakukan apa-apa." "David, kamu telah mengunci diri di kamarmu selama beberapa hari. Aku harus memastikan bahwa kamu masih hidup. Jika sesuatu terjadi padamu di perusahaan tumpah ruah ini, tuanmu akan bertanya kemarilah, apa yang harus kuberikan padanya." Eliza menggoda. "Nona Thompson bercanda, apa yang bisa terjadi ketika kita sampai pada titik ini? Saya baru berlatih beberapa hari ini. Guru berkata bahwa kultivasi seperti berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Jadi saya harus rebut setiap saat. Tuanku akan datang untuk memeriksa kapan saja. Jika saya gagal memenuhi permintaan orang tuanya, saya akan dihukum." "Apakah tuanmu akan datang? Kapan?" Eliza langsung bertanya. Guru David adalah orang yang dicurigai sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Merupakan berkah yang luar biasa untuk bertemu dengan orang yang begitu hebat.
Jika Anda bisa menghubungi, itu pasti akan menguntungkan Anda selamanya. Secara alami, Eliza juga ingin bertemu dengan Master David. Aku juga tidak tahu tentang itu. Orang tua itu datang dan pergi tanpa jejak. Dia selalu melihat kepala dan ekornya, dan tidak ada yang bisa mengetahui gerakannya. David, jika tuanmu datang, kamu harus mengenalkannya kepadaku. Aku sangat ingin tahu tentang orang seperti apa orang kuat seperti tuanmu. Aku telah mengagumi orang kuat sejak aku masih kecil. Nona Thompson, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Nyatanya, dia terlihat seperti orang tua biasa, tidak ada yang istimewa. Itu karena kamu sudah lama bersamanya sehingga kamu merasa tidak berbeda dengan orang lain. Ini berbeda ketika aku melihatnya untuk pertama kali. David, berjanjilah padaku. Oke. Oke, aku bisa memberitahumu. Adapun apakah lelaki tua itu akan melihatmu, aku tidak berani menjaminnya. Terima kasih, terima kasih. Sebut saja aku pada orang tua itu. Eliza berkata dengan penuh terima kasih. Melihat ekspresi bersemangat Eliza, pikiran lain tiba-tiba muncul di benak David. Ngomong-ngomong, Miss Thompson, pendirian kamar dagang kali ini sebenarnya adalah ujian bagi tuanku. Kami telah mengumpulkan banyak kekayaan di baris ini. Tuan ingin menggunakannya untuk melakukan sesuatu, tetapi yang lama pria tidak mau maju. Jadi serahkan padaku. Jika Anda dapat membantu saya membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat, ketika orang tua itu datang, saya hanya perlu menyebutkannya dengan santai, dan saya pasti akan bersedia untuk melihat Anda, dan saya juga akan memiliki kesan yang baik tentang Anda. Nyata. Tentu saja itu benar. Tidak ada gunanya aku berbohong padamu. Oke, David. Serahkan masalah firma kepadaku. Selama kamu bisa menyediakan modal kerja yang cukup, aku pasti akan membantumu mendirikan firma dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi syaratnya adalah tuanmu ada di sini. Kamu harus membawaku untuk bertemu denganmu. Membuat kesepakatan. Bahkan tanpa memikirkannya, David menyetujui permintaan Eliza. Bukankah Anda hanya ingin memiliki hubungan yang baik dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci? Selama Anda bisa mengikuti instruksi saya, yakinkan keluarga Thompson untuk bergabung dan membantu. Pusat kekuatan tingkat Raja Suci masa depan ada tepat di depan mata Anda. Bab 1567, Keberangkatan. Eliza mengobrol dengan David sebentar, dan kemudian teringat topik datang untuk menemukan David hari ini. Dia tidak melakukan perjalanan khusus untuk melihat apakah sesuatu terjadi pada David. Sebaliknya, datang dan beritahu David sebelumnya. Besok, dia akan berangkat ke markas perusahaan perdagangan kornukopia untuk berpartisipasi dalam lelang besar, jadi biarkan dia bersiap. David, besok kita akan berangkat ke zona perdagangan super besar di sebelah barat benua ilahi tengah, yang juga merupakan markas besar perusahaan perdagangan kornukopia. Kamu harus bersiap dulu, kata Eliza. Ayo pergi, apakah pelelangan akan dimulai? David bertanya dengan penuh semangat. Dia sedikit mendesak sekarang. Masih ada lebih dari 12.000 poin kebanggaan ilahi, dan kekuatannya dapat langsung ditingkatkan ke alam suci setengah langkah. Tunggu sampai langkah itu. Mulai sekarang, selama dia tidak bertemu dengan orang suci yang kuat seperti Nek, David tidak perlu takut pada siapapun lagi. Di pelelangan ini, dia menghabiskan setidaknya 1,2 triliun untuk mencapai tujuannya. Perjalanannya masih relatif jauh. Ketika kita sampai di sana, itu akan segera dimulai. Aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Nona Thompson bisa meneleponku besok. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, selamat tinggal. Masalah Nona Thompson. Setelah Eliza pergi, David juga keluar dari ruangan. Dia datang ke tempat tinggal Marlin dan memberitahunya bahwa dia akan pergi sebentar dan akan segera kembali. Biarkan Marlin mempelajari beberapa pengetahuan bisnis dari Larry di sini. Mungkin mengetahui bahwa David memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, gadis kecil Amy tidak mengganggunya kali ini. Kembali ke kamar. David melihat botol anggur kecil yang tersegel di atas meja. Altar anggur buah bunga liar ini disediakan untuk Celia dan yang lainnya untuk diminum, dapat meningkatkan fisik mereka dan meningkatkan bakat mereka. Tapi sekarang David tidak punya waktu untuk pergi ke Colorful Glaze Sect. Kami hanya bisa menunggu untuk melihat situasi setelah berpartisipasi dalam pelelangan. David belum memutuskan apakah akan pergi ke Sekte Ubin Kaca Berwarna terlebih dahulu dan menyerahkan cairan agar-agar Markisa kepada Celia dan yang lainnya, atau menunggu sampai dia cukup kuat. Lagi pula, tetua tertinggi dari sekolah ubin kaca berwarna-warni adalah faktor yang tidak pasti. Jika ada sesuatu yang terlihat, mungkin sulit untuk pergi. Di masa lalu, Sekte Ubin Kaca Berwarna-Warni adalah Sekte Celeste, dan status Celeste di sekte tersebut tidak rendah. Di sana, David cukup nyaman. Tapi sekarang berbeda, Celeste telah dipenjara, dan dia masih memasuki gua es dingin yang dibicarakan oleh orang-orang Sekte Liuli yang paling berwarna. Beberapa penatua tertinggi dari sekolah ubin kaca berwarna-warni, termasuk Master Celeste, jelas telah menyerah padanya.
Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, David tidak ingin mengunjungi sekolah ubin kaca berwarna-warni lagi. Dia pergi dengan kekuatan untuk menghancurkan beberapa tetua tertinggi dari sekolah ubin kaca berwarna-warni. Tidak hanya untuk menyelamatkan Celeste, tetapi juga untuk mengambil Celia dan lainnya. Dibandingkan dengan rasa sakit yang diderita Celeste di Gua Es, Celia dan yang lainnya jauh lebih aman. Lagi pula, mereka juga adalah murid dari Nova, patriark dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni. Selama penatua tertinggi tidak keluar, pasti tidak ada bahaya. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan sendiri secepat mungkin, dan menyelamatkan Celeste dari Gua Es. Untuk setiap hari penundaan, dia akan menderita hari kesakitan lainnya. Saudari Hong, tunggu sebentar lagi, dan aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu, tunggu saja aku. David berpikir dalam hati. Entah itu bumi, galaksi Bima Sakti, atau dunia bintang ini. Kekuatan diri sendiri adalah yang paling penting. David memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Keesokan harinya, David, Eliza, beberapa pelayan Eliza, dan sekelompok penjaga pergi dengan kapal dagang khusus untuk perusahaan Cornucopia. Seperti jenis kapal dagang yang ditandai dengan salah satu dari 5 rumah dagang utama. Bahkan jika berlayar di luar benua ilahi tengah, tidak ada pencuri bintang yang berani merampok. Kecuali para pencuri bintang ini tidak mau berkeliaran di sekitar benua ilahi tengah. Kalau tidak, mereka pasti tidak berani menyinggung 5 perusahaan besar. Adapun beberapa usaha kecil dan menengah lainnya. Setelah membayar biaya tertentu, pencuri bintang tidak akan bertindak terlalu jauh. Hanya faksi kecil seperti Marlin dari daerah terpencil yang akan menghadapi perampok bintang. Jangan pernah memikirkan kargo, menyelamatkan hidup Anda adalah akhir yang terbaik. Walaupun demikian, setiap hari, kapal dagang yang tak terhitung jumlahnya berangkat dari berbagai sudut terpencil Starvoid Realm ke benua ilahi tengah. Bukannya mereka tidak tahu bahaya di sepanjang jalan. Namun setelah sampai di benua ilahi tengah, keuntungan yang didapat terlalu besar. Umumnya lebih dari 10 kali, atau bahkan puluhan kali. Cukup bagi mereka untuk mengangkat kekuatan keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti kata pepatah, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa jalan ini tidak mudah untuk dilalui, dan satu kecerobohan akan kehilangan nyawa mereka, masih banyak orang yang akan maju. Starvoid Realm benar-benar terlalu besar. Ada banyak bidang bintang kecil seperti lapangan bintang King yang tempat keluarga Grey berada. Beberapa orang menyukai stabilitas, beberapa orang suka mengambil risiko dan suka berjudi. Kapal dagang Cornucopia melakukan perjalanan jauh tanpa mengalami kecelakaan apapun. Dalam sekejap mata, lebih dari seminggu telah berlalu. Setengah dari perjalanan sudah hilang. David tinggal di kamarnya dan tidak keluar, masih beradaptasi dengan perubahan fisik yang ditimbulkan oleh kekuatannya yang melonjak. Kadang-kadang Eliza mengunjunginya dan mengobrol dengannya. Topiknya selalu berputar di sekitar David dan Master di belakangnya. David tahu bahwa Eliza masih bertanya tentang situasinya. Dia juga mengada-ada beberapa hal baik sengaja maupun tidak sengaja. Bagaimanapun, sekarang David lebih tegas. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci berdiri di belakangnya. Eliza harus diyakinkan untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Nyatanya, Eliza sudah percaya pada David. Adapun sisa satu poin, bagaimanapun, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin baginya untuk mempercayai kata-kata David 100%. Kecuali jika Anda bertemu dengan Master David, pembangkit tenaga listrik Raja Suci legendaris dengan kekuatan tempur terkuat di Starvoid Realm. Hanya Eliza yang akan sepenuhnya mempercayainya, dan kepercayaan 90% sudah cukup baginya untuk bertaruh pada David. Untuk mengubah takdirnya sendiri, Eliza tidak punya jalan lain. David adalah harapan terakhirnya. Begitu pria itu keluar, jika Eliza masih tidak dapat menemukan pembangkit tenaga listrik Saint King baru untuk keluarga Thompson sebagai pendukung, dia akan menikah tanpa syarat. Yang paling penting adalah, meskipun Eliza sudah menikah, pihak lain tidak akan membiarkan keluarga Thompson pergi. Ini perlahan akan mengikis keluarga Thompson, dan akhirnya mencapai hasil kendali penuh, memungkinkan keluarga Thompson memberi mereka aliran sumber daya kultivasi yang stabil. Keluarga Thompson mengendalikan salah satu dari 5 perusahaan komersial besar di benua ilahi tengah, yang merupakan bagian besar dari lemak. Selama bertahun-tahun, seiring dengan meningkatnya selera pihak lain, keluarga Thompson sebenarnya mencari cara untuk menyelamatkan diri. Namun, pihak lain adalah kekuatan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Siapa yang berani berenang di air berlumpur ini? Hanya ada beberapa pembangkit tenaga Santo Raja di Starvoid Realm. Setiap orang memiliki kekuatan afiliasi mereka sendiri. Tidak ada yang akan dengan mudah merusak keseimbangan ini. Namun, penampilan David memberi harapan pada Eliza. Pusat kekuatan suci tingkat raja yang tersembunyi dalam kegelapan. Selama kesempatan ini diambil, keluarga Thompson bisa keluar dari kesulitan saat ini. Bab 1568, Carter Stone.
Waktu berlalu dengan lambat. Hari ini, David ada di kamar, duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup, berlatih mengendalikan kekuatannya yang melonjak. Tiba-tiba merasakan getaran hebat. Dia segera membuka matanya. Apa yang terjadi? Salah satu dari 5 perusahaan komersial besar di benua Ilahi Tengah, dan kapal perusahaan komersial tumpah ruah, apakah ada yang berani mengacaukannya? Tapi dia tidak melepaskan kekuatan mentalnya untuk melihatnya. Situasinya tidak diketahui sekarang, lebih baik berhati-hati. Faktanya, bahkan jika David melepaskan kekuatan mentalnya, tidak masalah jika dia ketahuan. Lagi pula, dia sudah menjadi orang yang kuat di tengah-tengah kelas tertinggi, dan tidak ada salahnya memiliki kekuatan mental, dan itu tidak akan menimbulkan sensasi. Selama Anda tidak mengeksposnya di depan pembangkit tenaga listrik tingkat suci, tidak apa-apa. Di luar kapal dagang tempat David dan Eliza berada, sebuah pesawat ruang angkasa mewah setidaknya beberapa kali lebih besar dari yang menghalangi jalan. Di pesawat ruang angkasa mewah, ada karakter Stone besar yang terukir di atasnya. Di benua Ilahi Tengah, setiap orang berpengetahuan yang melihat kata Stone mengetahui asal-usul kapal ini. Ini adalah alat transportasi khusus yang hanya dapat diambil oleh keturunan keluarga Stone. Keluarga Stone, seperti keluarga Thompson, masing-masing mengendalikan salah satu dari 5 perusahaan komersial besar di benua Ilahi Tengah. Keluarga Thompson mengendalikan firma komersial Cornucopia, sementara keluarga Stone mengendalikan firma komersial Dingsheng. Kekuatan kedua perusahaan sangat dekat. Perusahaan tumpah ruah menempati peringkat ketiga di antara 5 perusahaan besar, dan perusahaan Dingsheng menempati peringkat kedua. Guncangan hebat barusan menyebabkan kedua kapal bertabrakan. Namun, tidak ada konsekuensi dari kehancuran kapal tersebut. Kedua kapal memiliki pertahanan yang layak. Tabrakan barusan bahkan tidak menembus pertahanan, dan lambung kapal bahkan tidak melukai bulunya. Tapi perahu Stone jauh lebih besar dari perahu Thompson. Itu tidak jatuh, tetapi gemetar tidak bisa dihindari. Eliza mengerutkan kening saat melihat perahu Stone, dan diperintahkan untuk melewati pihak lain. Tanpa diduga, mereka masih bertabrakan. Dia tahu bahwa pihak lain melakukannya dengan sengaja. Dia juga mungkin menebak siapa yang berada di perahu seberang. Di seluruh generasi keluarga Stone, hanya ada satu orang yang terus mengganggu Eliza. Itu adalah Carter Stone, salah satu keturunan paling menonjol dari keluarga Stone. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pewaris kedua dari keluarga Stone, dan memiliki status tinggi di keluarga Stone. Benar saja, tidak lama setelah kedua kapal itu bertabrakan, terdengar suara dari kapal keluarga Stone. Nona Thompson ketiga, harap tetap aman. Carter Stone, bagaimana kamu tahu ini aku? Eliza bertanya dengan suara yang dalam. Dia bepergian dengan kapal dagang perusahaan perdagangan Cornucopia, bukan untuk penggunaan eksklusif garis keturunan langsung keluarga Thompson, bagaimana Carter Stone mengetahui lokasi persisnya. Pukul juga secara langsung. Hahaha, Nona Thompson ketiga, jika aku, Carter Stone, bahkan tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana aku bisa menjadi pewaris keluarga Stone? Kata Carter Stone sambil tertawa lebar. Eliza berpikir keras. Apa yang salah? Mungkinkah hantu itu muncul pada orang-orang di sekitarnya? Melaporkan keberadaannya ke Carter Stone? Mustahil. Mereka yang bisa mengikutinya semuanya dibudidayakan oleh keluarga Thompson sejak kecil. Bagaimana dia bisa mengkhianatinya? Apa yang sedang terjadi? Eliza tidak dapat menemukan jawabannya untuk sementara waktu. Carter Stone, apa yang kamu coba lakukan ketika kamu menghentikanku? Eliza bertanya. Saya tidak ingin melakukan apapun, tetapi saya hanya ingin mengundang Anda untuk makan dan mengobrol. Saya ingin tahu apakah Mes Thompson-san akan menghargai wajah ini. Saya telah menyiapkan makanan dan anggur yang enak di sini, kata Carter Stone. Maaf, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Eliza langsung menolak. Nona Thompson ketiga, saya datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihat Anda, bukankah terlalu memalukan bagi Anda untuk melakukan ini? Bagaimana Anda bisa membiarkan saya, Carter Stone, berkeliaran di benua Ilahi Tengah di masa depan? Kamu bisa main-main sesukamu, apa urusanku? Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu di sini, selamat tinggal. Setelah Eliza selesai berbicara, dia mengarahkan kapal dagang untuk menghindari pihak lain dan bersiap untuk pergi. Namun, begitu kapal dagang berangkat, kapal keluarga Stone tergeletak di depan, menghalangi jalan. Dia mengubah arah beberapa kali berturut-turut, tetapi dihentikan oleh lawan. Eliza juga marah, dan bertanya dengan lantang, Carter Stone, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Nona Thompson ketiga, seperti yang saya katakan, saya ingin makan dengan Anda, hanya untuk mengobrol, selama Anda berjanji kepada saya akan segera pindah setelah makan, Anda dapat memikirkannya perlahan, saya punya banyak waktu. Carter Stone tidak terburu-buru berkata perlahan. Wajah cantik Eliza memerah karena kata-kata Carter Stone, dan dadanya yang penuh sesak. Dia berharap dia bisa membunuhnya dengan pedang.
Namun, hal semacam ini hanya bisa dibayangkan dalam pikiran, kenyataannya tidak memungkinkan Eliza melakukannya. Mari kita tidak membicarakan apakah Carter Stone dapat dibunuh. Bahkan jika dia bisa membunuh, dia tidak akan berani membunuh. Di satu sisi, Carter Stone, sebagai pewaris kedua dari keluarga Stone, berstatus tinggi. Bukannya status Eliza dalam keluarga Thompson bisa dibandingkan. Di sisi lain, meskipun tidak banyak perbedaan antara perusahaan dagang kornukopia dan perusahaan dagang Dingsheng, bukan berarti tidak banyak perbedaan antara keluarga Stone dan keluarga Thompson. Ada banyak aspek yang terlibat di sini. Sederhananya, keluarga Thompson hanyalah keluarga afiliasi yang didukung oleh gunung. Terus terang, itu berarti menawarkan sejumlah besar sumber daya setiap tahun untuk mencari suaka. Itu hanya tergantung pada bagaimana perasaan orang lain. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, pendukung keluarga Thompson cenderung menelan keluarga Thompson. Tapi keluarga Stone berbeda. Karena keluarga Stone sudah memiliki seseorang yang telah mendapatkan pijakan yang kokoh dalam keluarga pendukung di belakang mereka. Dahulu kala, ada seorang putri jenius dari keluarga Stone yang menikah karena pernikahan. Sama seperti Eliza sekarang. Setelah wanita keluarga Stone menikah, dia melakukan serangan balik sepanjang jalan, dan sekarang dia telah menjadi sosok penting dalam keluarga besar itu. Hal ini membuat keluarga Stone juga bangkit mengikuti arus. Keluarga Thompson kemungkinan besar akan ditinggalkan dengan kejam oleh para pendukung di belakang mereka. Tapi keluarga Stone tidak akan melakukannya. Ini adalah kesenjangan antara dua keluarga. Jika Eliza benar-benar membunuh Carter Stone, keluarga Stone mengejarnya. Keluarga Thompson hanya bisa meminta maaf, dan setelah membayar mahal, menyerahkannya dengan patuh. Kedua keluarga memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Sein King sebagai pendukung mereka. Namun, situasinya sangat berbeda. Keluarga Stone menjalani kehidupan yang nyaman dan stabil. Keluarga Thompson hidup dalam kesulitan, dan keluarga itu bisa hancur kapan saja. Carter Stone, aku punya sesuatu yang mendesak untuk kembali sekarang, bagaimana kalau aku menemanimu ketika aku punya kesempatan? Eliza menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih. Itu tidak mungkin. Siapa yang tahu jika Anda akan menepati janji Anda setelah Anda kembali? Saya tidak berani pergi ke rumah Thompson Anda untuk meminta seseorang. Karena saya bertemu dengan Anda hari ini, Anda harus minum dengan saya sebelum pergi. Carter Stone tidak digerakkan sama sekali. Kabut sudah muncul di mata Eliza. Tidak ada yang bisa dia lakukan ketika dia bertemu dengan bajingan seperti itu. Pergi makan bersama Carter Stone. Itu sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan pergi. Eliza tidak bodoh, dia memiliki tunangan atas nama, jika dia berani naik perahu Carter Stone sendirian. Tidak peduli apa yang terjadi dengan Carter Stone atau tidak, kehidupan yang dia hadapi di masa depan akan sangat menyedihkan. Bab 1569, menebak. Di pesawat ruang angkasa mewah keluarga Stone, Carter Stone dengan santai setengah berbaring di kursi, dikelilingi oleh beberapa pelayan cantik yang menggosok bahu dan kakinya hari-hari itu tidak terlalu nyaman. Tujuan menghentikan Eliza, rindu ketiga dari keluarga Thompson, hari ini adalah untuk mengundang Eliza ke kapal untuk berkumpul. Ketika Carter Stone bertemu Eliza untuk pertama kalinya, dia sangat menyukai wanita yang luar biasa dan berbakat ini. Tapi Eliza adalah orang dengan kontrak pernikahan, dan pihak lain adalah salah satu dari sedikit penjahat top di Starvoid Realm, dan keluarga di belakangnya berdiri di puncak piramida Starvoid Realm. Sebagai pewaris kedua dari keluarga Stone, Carter Stone bukanlah jenis hewan yang berpikir dari tubuh bagian bawah. Wanita seperti apa yang dia inginkan? Mengapa repot-repot memprovokasi Eliza dan tunangannya? Alasan mengapa mereka mengambil risiko untuk mengundang kapal dagang Eliza bersama juga karena mereka dipercaya ingin membuat jijik tunangan Eliza. Pendukung di belakang keluarga Stone dan pendukung di belakang keluarga Thompson tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Generasi muda dari kedua keluarga juga bersaing dalam segala aspek. Selama Eliza memasuki perahu keluarga Stone, begitu berita itu keluar, reputasinya pasti akan terpukul. Keluarga Thompson bahkan dapat mempercepat laju kepunahan, dan tunangan Eliza juga rusak bersama dengan reputasinya. Jadi bagaimana jika Anda adalah penjahat teratas di Starvoid Realm? Bukankah tunangannya naik perahu orang lain? Apakah ada yang tahu apa yang terjadi di sana? Topi hijau ini pasti ada. Risiko Carter Stone dalam melakukannya tidaklah kecil. Bagaimanapun, orang yang tersinggung adalah yang teratas di antara generasi muda Starvoid Realm, tidak peduli status atau kekuatan mereka. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin masuk sendiri. Dia juga tampil habis-habisan. Meskipun Carter Stone adalah pewaris kedua dari keluarga Stone, tapi masih ada ahli waris pertama yang menekannya. Dia juga mencoba membalikkan keadaan dengan usahanya sendiri. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tetap saja tidak berhasil. Perlahan, Carter Stone juga mengerti, usaha saja tidak akan berhasil.
Jika dia tidak memikirkan cara, dia tidak akan bisa bersaing dengan lawan sama sekali. Dan kali ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kalau bisa berhasil, selesaikan penjelasan Tuan Muda dan jijikkan tunangan Eliza untuk membuatnya bahagia. Dengan dukungannya, Carter Stone mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga Stone. Bagaimanapun, keluarga Stone juga merupakan anak perusahaan orang lain. Tuan Muda itu mungkin mewarisi posisi patriark di masa depan. Itu sebabnya Carter Stone mencoba mencari tahu keberadaan Eliza dan menghentikannya di jalan. Kali ini, bagaimanapun juga, Eliza harus diundang. Meski kuat, ia tidak akan ragu. Bagaimanapun, Carter Stone tidak akan melakukan apapun pada Eliza, hanya mengundangnya untuk makan. Pada saat itu, akan diumumkan ke dunia luar. Saya, Carter Stone, sudah lama mengagumi Nona Thompson ketiga. Kali ini, saya mengundang Nona Thompson ketiga untuk datang makan ringan. Adapun hal-hal lain, biarkan orang lain mengetahuinya. Bahkan jika keluarga Thompson mengetahuinya, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengannya. Dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa pada Eliza. Mungkinkah generasi muda bisa saling berkomunikasi dan makan? Carter Stone, saya punya tunangan, apakah menurut Anda pantas bagi Anda untuk melakukan ini? Eliza bertanya. Apa yang salah dengan ini? Ini hanya makan biasa, hanya untuk berkomunikasi satu sama lain, dan aku tidak akan melakukan apapun padamu, kata Carter Stone dengan acuh tak acuh. Kamu harus memikirkannya dengan jelas. Jika tunanganku meninggalkan bea cukai dan mengetahui hal ini, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Kamu belum menikah dengannya sekarang, bahkan jika kamu menikah dengannya, tidak bisakah kamu makan dengan orang lain? Maka kehidupan masa depanmu akan terlalu membosankan. Carter Stone, saya tidak percaya Anda tidak mengerti apa yang saya maksud. Apakah Anda yakin dapat menahan kemarahan tunangan saya? Nona Thompson ketiga, berhenti bicara omong kosong. Karena saya berani melakukan ini, saya berani menanggung semua konsekuensinya. Makanan hari ini, Anda harus memakannya, atau Anda harus memakannya. Carter Stone menjadi sedikit tidak sabar. Untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Dan melakukannya dengan indah. Untuk bersaing memperebutkan kepala keluarga Stone di masa depan, tambahkan sedikit variabel. Carter Stone tidak mau mengakui kekalahan seperti ini. Kau. Eliza terdiam oleh Carter Stone. Dia tidak menyangka Carter Stone, sebagai pewaris kedua dari keluarga Stone, menjadi bajingan seperti itu. Artinya jika Anda tidak pergi makan, Anda tidak akan membiarkan orang pergi. Apa yang harus dilakukan? Saat ini, Eliza tidak memiliki solusi yang baik. Dia ingin menghubungi keluarga Thompson, tetapi ternyata sinyalnya telah terputus oleh Carter Stone. Pasti tidak mungkin untuk pergi. Jika Anda naik perahu Carter Stone, tidak peduli apa yang harus dilakukan. Setelah masalah ini keluar, tidak hanya dia akan didakwa dengan perselingkuhan. Bahkan keluarga Thompson akan terlibat. Tunggu sampai orang itu keluar. Apa yang menantinya dan keluarga Thompson akan menjadi pukulan telak. Dengan ego pria itu, bagaimana mungkin menerima hal seperti itu? Eliza sekarang bahkan merasa bahwa Carter Stone datang dengan persiapan untuk mempercepat kematiannya dan keluarga Thompson. Tetapi ketika saya memikirkannya, saya merasa ada sesuatu yang salah. Beraninya Carter Stone melakukan ini. Bagaimana dia bisa menahan amarah pria itu? Mungkinkah? Eliza terkejut, dan cahaya dingin melintas di matanya. Seseorang menghasut. Siapa ini? Pendukung di belakang keluarga Stone. Hanya ini yang mungkin. Carter Stone sangat berani. Dikatakan bahwa kedua keluarga itu tidak berurusan satu sama lain sejak awal. Bukan tidak mungkin seseorang menggunakan suatu cara secara diam-diam. Harus mengatakan, Eliza layak menjadi wanita berbakat terkenal di benua ilahi tengah. IQ masih online. Dari tindakan Carter Stone hari ini, kita dapat menganalisis konteks umum dari masalah tersebut. Jika tidak ada orang di belakangnya, beri Carter Stone 10 nyali. Dia tidak berani melakukan hal seperti itu hari ini. Hanya saja, Eliza mungkin mengetahui masalahnya. Dia tidak memiliki solusi yang baik. Carter Stone jelas datang dengan persiapan, dan kekuatan orang-orang yang dibawanya tidak boleh lemah. Tapi Eliza sama sekali tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, dan hanya membawa beberapa pelayan sebagai penjaga. Menurutnya, benar-benar tidak ada orang yang berani melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri di benua ilahi tengah. Bagaimanapun, dia juga tunangan dari pria yang bernama itu. Pada akhirnya, saya tidak menyangka akan bertemu Carter Stone yang telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Jika lawan menggunakan kekuatan, Eliza benar-benar tidak punya pilihan. Dia memikirkan semua faktor yang bisa dia pikirkan. Masih tidak dapat memecahkan kesulitan langsung. Satu-satunya variabel adalah David. Sayang sekali David tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Bahkan jika dia terungkap, Carter Stone mungkin tidak akan mempercayainya.
Siapapun yang melompat keluar secara acak adalah murid dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci. Diperkirakan tidak ada yang akan mempercayainya. Apa yang harus dilakukan? Apakah itu benar-benar akan jatuh ke tangan bajingan Carter Stone hari ini? Menurut tebakan Eliza, Carter Stone hanya perlu memaksa dirinya naik ke perahunya, lalu melepaskan dirinya setelah beberapa saat. Tidak melakukan apapun. Begitu berita itu keluar, dia dan keluarga Thompson sudah tamat. Tidak ada kesempatan untuk berbalik. Pada saat itu, bahkan jika David, seorang murid dari pembangkit tenaga listrik Raja Suci, ingin membantunya, itu akan menjadi lebih sulit. Bab 1570, Perjudian. Sementara Eliza sedang memikirkan solusi, Carter Stone menjadi semakin tidak sabar. Akan lebih baik jika Eliza bisa datang dan tinggal sendiri untuk sementara waktu. Jika dia tidak mau, Carter Stone juga akan memaksa Eliza untuk datang. Kali ini, dia benar-benar siap. Dia juga tahu bahwa penjaga di sekitar Eliza hanya abadi. Jadi untuk menghindari kecelakaan, dia membawa dua pembangkit tenaga tertinggi tahap awal bersamanya. Ini untuk memastikan bahwa rencana tersebut dapat 100% berhasil. Adapun konsekuensinya, Carter Stone tidak punya waktu untuk mengurusnya. Dia tidak memiliki kendali atas hidup dan mati keluarga Thompson dan Eliza. Dia hanya tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menyenangkan tuan muda itu. Hanya dengan cara ini mereka memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga Stone. Nona Thompson ketiga, apa yang kamu pikirkan? Selama kamu datang untuk minum denganku, aku, Carter Stone, berjanji padamu atas nama keluarga Stone bahwa aku tidak akan pernah menyentuhmu, bagaimana? Carter Stone, serahkan hatimu. Aku tidak akan berada di perahumu, Eliza langsung menolak. Jadi Nona Thompson ketiga tidak mempermalukanku. Kamu orang kaya, jangan paksa aku untuk melakukan kekerasan. Karena aku tahu keberadaanmu, aku juga tahu bahwa penjaga bersamamu hanya abadi. Kekuatan saja tidak cukup. Carter Stone, aku tahu niatmu. Jika kamu berani melakukan sesuatu hari ini, aku akan bunuh diri di depanmu dan lihat bagaimana kamu menjelaskannya, Eliza mengancam. Dia memikirkannya, hanya ada satu cara untuk pergi. Carter Stone berani melakukannya, lalu dia akan bunuh diri. Inilah satu-satunya cara untuk menyelesaikannya. Begitu dia meninggal, tidak peduli rumor apa yang dia miliki, itu akan merugikan diri sendiri. Carter Stone harus menanggung kemarahan keluarga Thompson dan pria itu. Tentu saja, Eliza juga tidak ingin mati. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Dia juga bertaruh bahwa Carter Stone tidak akan berani. Nona Thompson ketiga, mengapa kamu melakukan ini? Aku hanya mengagumimu dan ingin minum bersamamu. Aku sudah mengatakan bahwa selama kamu datang, aku tidak akan menyentuhmu sama sekali. Mengapa kamu harus memilih cara yang sangat singkat ini? Untuk menyelesaikan masalah, Carter Stone berkata dengan tenang. Meski nadanya tenang. Tetapi pada saat ini, Carter Stone sudah berdiri dari kursi, ekspresi wajahnya sedikit terdistorsi, dan hatinya bahkan lebih marah. Tak terhitung, satu-satunya hal yang tidak diperhitungkan oleh Carter Stone adalah Eliza berani bunuh diri. Jika dia benar-benar melakukannya, benda ini pasti sudah dikacaukan. Saat itu, tidak hanya gagal menyenangkan tuan muda. Dia masih harus dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga Thompson dan tunangan Eliza. Tidak ada dukungan dari tuan muda. Bagaimana Carter Stone bisa menahannya? Carter Stone, saya sudah menebak apa yang Anda pikirkan. Seseorang pasti menghasut Anda di belakang Anda. Anda ingin membuat opini publik untuk membuat jijik tunangan saya, menyenangkan beberapa orang, dan membuat keluarga Thompson merasa tidak nyaman, jadi saya berani berkomitmen bunuh diri dan membuatmu sengsara. Silakan, coba jika kamu tidak percaya padaku. Eliza mengertakkan gigi setelah mengucapkan kata-kata ini. Ini dapat dianggap sepenuhnya mengungkap rencana Carter Stone, tapi Carter Stone tidak berniat mengakuinya. Kualitas psikologisnya juga bagus, dia jelas telah diekspos, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia masih bisa menjawab dengan tenang, Nona Thompson ketiga, Anda benar-benar menganiaya saya. Siapa yang tidak tahu bahwa saya, Carter Stone, mengagumi Anda? Saya tahu Anda akan segera menikah, dan Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Bukankah kamu masih ketika kamu belum menikah, kenapa kamu tidak minum segelas anggur atau makanan ringan? Iblis percaya pada kata-katamu. Carter Stone, tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku telah membuat keputusan ini, lepaskan aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini, atau kamu langsung melakukannya, dan aku akan bunuh diri di depan Anda segera, lihat-lihat apakah Anda dapat menanggung konsekuensinya, Anda memilih. Ada keheningan untuk sementara waktu. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Hahaha, hahaha. Pemilik tawa ini adalah Carter Stone. Mendengarkan tawa kurang ajar Carter Stone, Eliza mengerutkan kening, dan pada saat yang sama jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat buruk, orang ini tidak akan berani melakukannya. Apakah dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan dia tanggung begitu dia melakukan bunuh diri dan hal-hal terungkap? Bukan hanya tekanan dari keluarga Thompson, bahkan ada lebih banyak tekanan dari pria itu.
Setelah tawa keras, Carter Stone berkata dengan suara yang sangat suram, Eliza, kamu sangat pintar. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita berbakat terkenal di benua ilahi tengah, kamu dapat memikirkan langkah ini dan mengancamku dengan bunuh diri. Itu sayang sekali Anda meremehkan saya Carter Stone, saya berani datang, saya sudah cukup membuat persiapan, percaya atau tidak, bahkan jika Anda bunuh diri di sini hari ini, Anda tidak akan membocorkan berita apapun, dan saya, Carter Stone, masih bisa hidup dengan bebas. Carter Stone, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia. Terkadang terlalu percaya diri bukanlah hal yang baik. Jawab Eliza. Kata-kata Carter Stone membuatnya menghela nafas lega. Orang ini ingin membungkam semua orang. Ada murid langsung dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci di kapal. Eliza tidak mempercayainya. Sebagai murid langsung David dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci, apakah dia memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya? Benarkah? Kalau begitu aku benar-benar ingin mencoba, dan aku tidak yakin kamu berani bunuh diri. Apakah kamu tidak percaya? Kalau begitu ayolah. Aku akan membuatmu percaya. Kedua belah pihak kembali terdiam. Carter Stone bertarung dengan sengit di dalam hatinya. Dia ingin bertaruh bahwa Eliza tidak akan bunuh diri. Eliza juga bertaruh bahwa dia tidak akan berani bergerak. Keduanya bertaruh. Tergantung siapa yang menang dan kalah. Carter Stone merasa bahwa bahkan jika dia kalah taruhan, selama semua orang di bawah pimpinan Eliza dibungkam, itu pasti tidak akan menyebar. Kali ini dia membawa orang-orang yang benar-benar bisa dia percayai. Jika taruhan menang, Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari Tuan Muda. Kemudian ketika dia memperebutkan posisi patriark di masa depan, dia akan bisa mendapatkan jaminan. Eliza juga sangat gugup saat ini. Lagi pula, ini tentang hidup dan mati Anda sendiri. Dahi dan telapak tangannya sudah berkeringat. Beberapa pelayan dan penjaga mengelilinginya, siap bertarung sampai mati. Nona San, jangan khawatir. Begitu lawan bergerak nanti, aku akan segera meminum Violent Blood Pill, membakar hidupku dan bertarung sampai mati, mencoba menciptakan jalan bagimu untuk bertahan hidup. Salah satu yang terkuat kata penjaga. Nona, lari saja nanti, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memblokir musuh untukmu, kata seorang pelayan juga. Senyum masam muncul di wajah cantik Eliza di bawah cadar. Sejak Carter Stone siap, dia datang ke sini. Jika Anda benar-benar menggerakkan tangan Anda, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Tidak, jika Carter bergerak, kamu harus membubarkan diri dan melarikan diri. Jika kamu dapat melarikan diri secara kebetulan, kembali dan beritahu keluarga Thompson apa yang sebenarnya terjadi, dan biarkan mereka membalaskan dendamku. Nona ketiga. Berhenti bicara, Carter Stone datang dengan persiapan kali ini, mungkin tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Saat ini, Eliza memikirkan David. Mengapa murid dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci ini belum keluar? Tidak mungkin David tidak mendengar apa yang dia katakan kepada Carter Stone. Carter Stone juga menyatakan bahwa dia akan membungkam semua orang. Bagaimana bisa David masih duduk diam? Bersama